Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Today we meet again in Mambaul Ulum. Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Today we meet again in Mambaul Ulum. Good morning everybody, how are you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat sehingga kita siap untuk belajar bersama. Baik. Anak-anak, perkenalkan, nama saya Ika Nur Rahmi. Saya adalah guru bahasa Inggris kalian kelas 7. Untuk pertemuan kita yang pertama ini, kita akan belajar tentang greetings. Ya, greetings di sini untuk yang pertama ini kita akan belajar bagaimana sih kita menyapa orang lain ketika bertemu. Okay? Kemudian bagaimana kita berpamitan kepada orang lain ketika mau berpisah setelah kita bertemu itu. Ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, greetings di sini yang ada hubungannya dengan waktu. Ya, dengan waktu ketika kalian menyapa orang-orang yang kalian temui. Oke. Contohnya yang tadi ada dalam lagu saya. Oke. Tadi dalam lagu saya menggunakan kata good morning. Dari kata good morning ini disitu menunjukkan waktu kapan kamu atau kalian bertemu dengan orang lain. Ya, tentunya morning di pagi hari. Oke, kapan saja sih? Jam berapa saja sih yang disebut morning? Oke. Baiklah anak-anak, untuk penjelasan tentang timing atau waktu-waktu yang biasa digunakan atau disebutkan ketika kalian menyapa orang lain dan lain-lainnya akan saya jelaskan setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Ika Nur Rahmi. Saya adalah guru bahasa Inggris kalian. Oke. Hari ini kita akan bertemu pertama kalinya di pembelajaran bahasa Inggris. Tentunya untuk pertemuan pertama ini kita akan belajar hal yang sederhana dulu, yaitu di chapter 1 tentang greetings. Oke. Apa itu greetings? Greetings adalah sapaan. Sapaan itu akan kalian butuhkan untuk semacam tradisi atau hal baik yang biasa dilakukan oleh orang ketika bertemu seseorang. When you meet someone. Kemudian di dalam sapaan ini ada macam-macam. Ketika bertemu itu ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan ketika kamu menyapa seseorang, yaitu yang pertama waktu. Ya. Kemudian yang kedua adalah ekspresi umum yang biasa disebutkan atau diucapkan oleh orang-orang ketika bertemu. Yang kedua, biasanya tidak hanya sekedar sapa sederhana saja, tapi mereka biasanya menanyakan kondisi orang yang ditemui. Kenapa? Hal itu menunjukkan bahwa mereka punya kepedulian, mereka care terhadap kita. Gitu. Kemudian yang ketiga, kamu sudah bertemu, kita sudah bertemu. Kemudian pasti ada pertemuan itu, pasti akan ada perpisahan. Nah, ketika kita mau berpisah atau meninggalkan seseorang, ketika kita setelah kita bertemu dengannya, kita juga harus mengetahui ekspresinya bagaimana. Oke, mari kita lanjutkan. Ketika kalian bertemu seseorang, yang pertama yang harus kamu perhatikan adalah waktunya. Waktu di sini bisa good morning, ada
ada good afternoon, good evening, good day. Ya, masing-masing itu ada timingnya. Nah, untuk morning itu diucapkan mulai pagi hari maksimal adalah sampai jam 11 ya 59. Jadi jam 11.59 sebelum jam 12 tepat. Nah, jam 12 tepat itu jam 12.00 di siang hari kita menggunakan afternoon, good afternoon. Okay. Kemudian sampai jam berapa sih Bu kita mengucapkan afternoon? Good afternoon. Good afternoon itu bisa diucapkan sampai jam 5 sore. Setelah jam 5 sore baru kalian bisa mengucapkan good evening sampai kalian menjelang tidur. Okay. Kemudian ada good day. Itu kadang-kadang juga digunakan. Kalau good day itu biasanya di sini maknanya adalah selamat siang. Jadi hampir sama seperti good afternoon. Nah, yang berikutnya adalah ekspresi umum atau the common expressions yang biasa kalian ucapkan ketika ketemu seseorang. Ada hi, atau hello, atau kalau karena kalian seorang muslim, tentu saja kalian berucap salam, assalamualaikum. Okay. Nah, untuk sapaan-sapaan tadi jawabannya adalah sama. Jadi kalau ada yang menyapa good morning, tentu jawabannya juga sama, good morning. Good afternoon, oh good afternoon. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau yang ini khusus ya. Setelah sapa-sapaan sedikit, nah di sini biasanya kita selipkan bagaimana menanyakan kondisi sebagai bentuk perhatian kita kepada orang lain. Oke, ada beberapa macam questions atau pertanyaan yang bisa kita ungkapkan, yang bisa kita ucapkan kepada orang lain ketika kita bertemu. Yang pertama, yang udah umum sekali ini, yang sudah sangat umum ya, how are you? Kemudian yang lainnya ada how are you doing? How is it going? How are things going? How's everything? Ada banyak-banyak macam anak-anak. Jadi tidak hanya sekedar how are you saja. Mungkin kalian selama ini ketika SD hanya banyak belajar tentang how are you. Sekarang karena kalian sudah menginjak SMP, harus tahu macam-macam jenisnya. Bahwa menanyakan kondisi itu tidak hanya how are you. Nah, kalian nyaman dengan yang mana? Bisa kalian pilih itu. Oke. Kemudian respon atau tanggapan kalau ada yang bertanya how are you dan sebagainya tadi. Nah, di sini kalau orang yang ditanya tersebut kondisinya itu baik-baik saja, maka dia bisa mengatakan I'm fine, I'm okay, I'm good, I'm pretty good, I'm very well, I'm happy, I feel good, I feel great, I'm doing well, just so. Boleh pilih yang mana? Oke. Ya, kalau bisa jangan I'm fine terus ya, supaya bisa ada variasinya. Kemudian kalau kalian kondisinya sedang kurang sehat bagaimana? Nah, kalau kalian kondisinya sedang kurang sehat, bisa menggunakan kata ini. Oh, I'm not happy. I feel bad. I'm feeling bad. I'm not feeling well. I'm not so good. I'm not so well. I'm sick. Oke. Tapi resikonya kalau ada yang punya kondisi seperti ini, pasti akan diteruskan dengan pertanyaan ini. What happened? What's going on? What's up? Gitu. Nah, kalau ada yang bertanya seperti ini, maka harus dijawab kondisinya yang benar bagaimana. Ya. Di sini mohon maaf ya, karena tulisannya agak tertutup. Itu misalnya kalian sakit
sakit kepala misalnya. I've got headache. I got dizzy, pusing. I got fever, saya sedang panas. I got stomachache, saya sedang sakit perut. I got flu, or I got sore throat. Oke, nanti kalian bisa cari. Karena di sini mohon maaf ini tertutup ya materinya, jadi nanti kalian bisa cari apa itu sakit berbagai macam sakit yang nanti ingin kalian gunakan di dalam sebuah dialog. Oke? Nah, kalau sudah tanya tentang keadaan dan lain-lainnya, biasanya berkembang dengan hal yang lain. Tapi di akhirnya nanti kalian pastinya juga akan meninggalkan orang tersebut atau berpisah ya. Nah, kalian bisa pilih mana aja yang kalian suka ini kata-kata perpisahan yang bisa kalian ucapkan. Ada sederhana saja misalnya bye, goodbye, see you again, see you tomorrow, see you next time, see you later, have a nice day, have a nice dream, have a good time, have a good day, nice to see you, glad to see you, glad to meet you. Oke. Nah, untuk jawabannya dari masing-masing ungkapan tadi, kalian bisa lihat di sampingnya itu. Ya, kalau bye ya cukup jawabannya bye, goodbye, see you too, thank you. Nah, ingat hati-hati untuk yang have a nice day, have a nice dream, have a good time, have a good day. Biasanya kita menjawabnya dengan thank you. Kemudian untuk yang lainnya, nice to see you, jawabannya nice to see you too, nice to meet you, nice to meet you too, glad to see you, glad to see you too, glad to meet you, glad to meet you too. Oke, seperti itu ya anak-anak, bisa dilatih di rumah. Oke, contoh dialog sederhana. Nah, ini untuk yang dialog yang di situ backgroundnya warna ungu, yang itu sederhana saja. Misalnya dia bertemu dengan mengawali sapaannya dengan salam. Di situ dia bertanya kabarnya menggunakan how you going. Kemudian si Farah ini menjawab I feel great and you. Oke. Kemudian Ratnanya bilang I'm happy. Farahnya nice to see you too. Oke. Kalian bisa pilih yang mana yang kalian suka, ekspresi yang sesuai. Oke. Kemudian yang kedua, kalau yang kedua ini kalau yang kondisinya sedang tidak baik. Jadi di situ setelah kata how are you going, di situ si Hadi jawabnya I feel great. How about you? Sony, I feel bad. Dia kondisinya sedang tidak sehat. Maka di sini Hadinya juga bertanya, ingin tahu dia sebagai bentuk respek atau pedulinya. What happened? Oh, Sony, I got dizzy. Dizzy, pusing ya. I'm sorry to hear that. You better to take a rest. Nah, ketika kalian mendengar orang lain sedang dalam kondisi tidak baik, tidak sehat, ekspresi yang biasanya kita gunakan sebagai respons itu I'm sorry to hear that. Nah, kemudian kamu tambahkan nasihat kalau bisa ya. Ini di situ you better to take rest. Sebaiknya kamu istirahat. Kalau sudah, kita tutup pertemuan itu dengan kata thank you, you're welcome. Bisa ditambahi juga kalau ketika dialog ini dilakukan, akhirnya kalian berpisah. Jadi bisa juga ditutup dengan have a nice day, thank you, begitu ya. Oke, anak-anak, begitu tadi materi tentang greetings. Nah, untuk kegiatan kalian di rumah supaya kalian tidak lupa dan bisa mempraktekkannya dengan keluarga, jadi kalian create a short dialogue with your parents about greetings. Buatlah dialog sederhana tentang sapaan dengan orang tua kalian, lalu praktekkan di rumah.
Nanti hasil dialognya bisa dikirim di @modoy supaya saya bisa menilai. Kalau bisa, video kalian ketika kalian praktek dengan orang tua kalian juga bisa dikirimkan. Oke? Jadi nanti akan masuk nilai praktek begitu. Oke, anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.